Life could be a dream. Life could be a dream. Do, do, do. Oke, silakan untuk pembacaan teks Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Dua, Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Tiga, persatuan Indonesia. persatuan Indonesia. Empat, Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, silakan duduk. Ya, demikian tadi tradisi dalam rangka kegiatan Binlat Bintara Rekpro tahun anggaran 2023. Jadi setiap sebelum menyampaikan materi, sebelum memulai materi, kegiatan ini secara terus-menerus kita lakukan. Untuk tambahan, pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa, itu posisi tangan kanan memegang dada sebelah kiri, ya. Jadi posisinya ini ya, pegang begini, ya. Sama dengan presisi demikian pula presisi. Jadi pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa, posisi tangan ini. Beda dengan Indonesia Raya 1 stansa yang merupakan lagu wajib di setiap kegiatan atau upacara, itu kita harus menghormat. Tetapi karena ini 3 stansa, jadi tangan kanannya disimpan di dada sebelah kiri. Kemudian tradisi ini ya, itu berlaku pada saat kegiatan Zoom ataupun pada saat kegiatan tatap muka. Baik, materi hari ini adalah membangun kepercayaan diri. Ya. Saya akan mengulas beberapa penjelasan mengenai
kepercayaan diri. Sebentar, kita akan laksanakan simulasi, ya, simulasi membangun kepercayaan diri, termasuk yang namanya pyramid box. Sebenarnya pyramid box ini kalian harus menyiapkan 5 buah kubus. Kubus itu terdiri dari beberapa ukuran. Jadi mulai ukuran yang terkecil sampai dengan ukuran terbesar. Kemudian kotak itu kalian beri angka di setiap kotak tersebut. Lalu kemudian kalian akan simpan di 3 tempat secara terpisah dalam keadaan tidak tersusun rapi sesuai dengan bentuk daripada piramida. Caranya bagaimana untuk menyusun piramida tersebut? Piramida tersebut tidak bisa kotak yang kecil, lalu kemudian kotak yang besar. Harus diawali dengan kotak yang besar terlebih dahulu, kemudian kotak yang kecil. Ya. Mungkin bisa kita laksanakan sebentar. Kalian bisa membuat dari kertas saja dulu. Jadi ada 5 kotak, 5 box terbuat dari kertas. Yang kecil-kecil saja, ya. Yang kecil-kecil saja. Yang penting ukurannya itu tidak sama dengan yang kotak 1 sampai dengan kotak 5. Ya. Jadi dia akan terbentuk piramida. Ya. Jadi tersusun dia. Contoh ini sebuah rokok, pembungkus rokok. Nah, ini kan HP, berarti HP harus di bawah. Nah, kemudian yang kecil lagi ini di atas ini. Nah, mungkin ada yang lebih kecil lagi, ya taruh lagi di atasnya korek api ini, korek gas ini, ya. Atau mungkin ada yang lebih besar lagi dari HP saya, berarti harus ditaruh di bawahnya HP tersebut. Nah, untuk membangun piramida itu dibutuhkan 3 tempat. Jadi 3 tempat ini, taruhlah ini adalah mulai dari HP, kemudian bungkus rokok, ya, kemudian korek gas. Nah, pada saat kalian melakukan pemindahan salah satu benda ini, berarti misalnya kalau korek gas kalian mau taruh di sini, berarti kan sudah 2 tempatnya, sudah 2 ini. Ini tidak boleh kalian geser, yang sudah apa? Yang sudah tersusun ini, walaupun hanya 2 saja susunannya, itu tidak bisa kalian geser. Nah, berarti bagaimana caranya? Berarti ini saya pindahkan dulu ke sini. Nah, ini yang saya naikkan. Nah, setelah itu ini, ya. Karena ini kan hanya 3, makanya agak gampang, ya, gampang. Tapi kalau kita mempunyai 5 box, 5 kotak, itu mungkin agak susah dengan 3 tempat tersebut. Tempat 1, tempat 2, kemudian tempat 3. Oke, paham ya? Baik, kita akan memasuki materi tentang kepercayaan diri, membangun kepercayaan diri. Coba dibaca gambarnya. Kepercayaan itu seperti selembar kertas. Sekali saja emas dan kusut, dia tidak kembali sempurna lagi. Baik. Oke, jadi kalian bisa merenungi kata-kata daripada gambar tersebut. Apakah gambarnya masih muncul? Siap, masih komandan. Nah, baik. Nah, jadi kepercayaan itu bahasa Inggrisnya trust, ya. TRUST, trust. Nah, di sini kita membahas mengenai kepercayaan diri. Kepercayaan diri berarti keyakinan terhadap integritas kita, kemampuan kita atau karakter kita, ya. Seseorang atau sesuatu.
Jadi kepercayaan itu adalah merupakan suatu kekuatan yang sangat dahsyat. Coba bayangkan kalau kita sudah tidak dipercaya sama orang, ya. Mungkin kita sudah tidak akan hidup di dunia ini. Betapa dahsyatnya itu yang namanya sebuah kepercayaan. Kepercayaan itu dapat membuat seseorang menjadi percaya diri, terbuka, jujur, bersedia mengambil risiko, dan merasa lebih nyaman dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, ini erat kaitannya nanti pada saat kalian menjadi siswa di SPN, kemudian sudah menjadi anggota Polri. Kepercayaan seorang anggota Polri sebenarnya itulah yang harus kita perlihatkan. Itulah yang harus kita bangun. Kepercayaan masyarakat kepada Polri itu yang harus kita utamakan. Kita wujudkan secara real, secara fakta, sehingga tugas-tugas kita ke depan nanti akan lebih baik lagi. Nah, termasuk menjalin hubungan dengan masyarakat, menjalin komunikasi dengan masyarakat itu akan terasa nyaman karena adanya kepercayaan. Baik itu kepercayaan dari masyarakat sendiri maupun kepercayaan dari diri kita sendiri. Kita aman dimanapun kita bertugas, insya Allah kalau orang sudah percaya kita, ya, dan kepercayaan diri kita juga sudah kuat, insya Allah kita akan terlindungi dari ancaman yang bisa membuat kita gagal dalam melaksanakan tugas. Jadi kepercayaan ini juga bisa mengurangi resistensi terhadap perubahan. Tuh, ya. Sebaliknya, ketidakpercayaan atau bahasa Inggrisnya distrust akan menyebabkan seseorang menjadi bersifat tertutup, tidak percaya diri, enggan mengambil risiko, dan tidak nyaman dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, mungkin di antara kalian ini pasti tidak ada yang kurang percaya diri. Karena kalau seandainya kalian kurang percaya diri, maka kalian akan malas dan tidak mau untuk melaksanakan kegiatan Zoom ini. Ya. Kalian akan merasa canggung tampil di depan kamera sebuah laptop dan sebuah komputer. Ya. Kalian kalau tidak percaya diri, ya banyak alasannya. Sedikit-sedikit ke belakang, sedikit-sedikit menghindar dari kamera. Tidak mau dilihat, ya, tidak mau dilihat. Dia tertutup. Nah, itu saya harapkan jangan kalian lakukan nanti pada saat kalian sudah menjadi seorang siswa Bintara Polri di SPN. Ya. Budayakanlah bersifat open, ya. Open itu artinya membuka diri, ya, bertanya, ya, menjawab, ya, memberikan argumentasi, memberikan usul dan saran. Kritik juga tidak apa-apa, silakan. Ya. Karena ketika kepercayaan diri kita sudah mantap di dalam diri kita, ya, di dalam jiwa kita, maka secara berkesinambungan, ya, itu ungkapan-ungkapan positif akan senantiasa kalian keluarkan, ya. Ya, itu tadi termasuk sering bertanya, ya, menjawab, sering meminta usul saran, ya, itu. Jadi akibat tidak adanya kepercayaan juga, ya, tentunya produktivitas itu akan melemah, ya. Peluang-peluang pengembangan dan perbaikan itu terlewatkan, dan akibatnya juga kinerja akan merosot. Itulah pentingnya yang namanya kepercayaan diri. Percaya diri, ya. Nah, kembali kita di dalam sebuah organisasi, ya, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri.
Jadi manfaatnya ini, manfaat kepercayaan ini diantaranya adalah terciptanya iklim atau suasana, ya, kondisi saling berbagi, ya, informasi dan kolaborasi. Contoh, kalian sekarang ada yang 4 orang, ada yang 2 orang, ya. Ketika kepercayaan diri Anda sudah terbangun, maka secara otomatis kalian akan memulai suatu argumen, ya, memulai suatu percakapan atau pembahasan yang mungkin sekiranya pembahasan itu positif dan akhirnya menjadi sebuah inovasi. Ketika seorang anggota yakin bahwa ide-ide, informasi yang disampaikannya akan dihargai, ya, inisiatif dan kreativitasnya akan tumbuh. Ada teman kita, bagus kita ini kalau hari Jumat kita pakai baju kaos yang seragam. Tentunya hal itu kan hal yang positif. Jadi ketika kita menerima saran dari teman kita itu, maka dia juga akan merasa dihargai. Kemudian beberapa inisiatif, inovasi, dan kreativitas itu selalu akan tumbuh, selalu akan terupdate, ya, karena kepercayaan dirinya sudah mulai tumbuh. Bagaimana dengan senior-senior, ya? Seorang senior atau pemimpin, ya, yang mempercayai pengikutnya tidak akan segan-segan untuk mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada mereka. Nah, contoh seperti kalian, ya, karena kalian sudah dianggap sudah dipercaya, ya, sudah dianggap kepercayaan dirinya itu sudah mantap, ya, sudah 100%. Seorang mentor yang mungkin yang ada di masing-masing Polres tersebut, ya, di sana, itu mempercayakan kalian, memberikan perintah kepada kalian, ya, untuk kasus Bintara Rekpro, silakan kalian yang pasang sendiri laptopnya, ya, pasang sendiri kameranya, ya, pasang sendiri audionya gimana, ya, karena akibat dari rasa kepercayaan tersebut. Seandainya kalian tidak dipercaya, ya, mungkin kalian tidak akan dipakai, tidak akan diperintahkan untuk melakukan persiapan sebelum pelaksanaan Zoom meeting ini. Bahkan seorang pemimpin atau seorang senior, apabila kita sudah dipercaya, ya, maka bisa saja tugas-tugas dan wewenangnya itu akan dilimpahkan kepada kita. Ya, makanya kepercayaan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Seperti yang kalian lihat di gambar, bahwa bagaikan kertas, apabila kertas itu sudah diremas-remas dan kusut, maka tidak akan ada lagi artinya. Jadi demikian pula pengikut yang mempercayai pemimpinnya, yang akan merasa lebih nyaman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka. Saling percaya, ya, saling percaya. Di senior mempercayai bawahannya mempercayai pemimpinnya. Maka terciptalah, ya, landasan bagi kokohnya, ya, suatu kepemimpinan. Itulah yang kita harapkan, saling percaya. Seorang pemimpin yang mampu membangun kepercayaan akan lebih mudah mengarahkan para pengikutnya tanpa resistensi yang berarti, ya.
Tingkat kepercayaan yang tinggi juga berkorelasi positif dengan keterlibatan pribadi, komitmen dan keberhasilan dalam sebuah organisasi. Jadi di sini kita jangan berbicara ke tingkat organisasi dulu. Sesama peserta Bintara Rekpro saja dulu ya. Kita harus membangun di situ kepercayaan kita masing-masing. Ya. Walaupun kalian jaraknya jauh, ada yang di Polresta Kendari, kemudian di Polres Kolaka, ada yang di Muna, nah, tetap rasa kepercayaan diri itu kalian tetap bangun, kemudian kalian kolaborasikan sesama teman-teman kalian, sehingga terciptalah suatu tim, ya, tim yang punya rasa kepercayaan diri yang tangguh, ya. Dan akibatnya nanti setiap kegiatan yang kalian akan laksanakan itu tidak akan terkendala. Kemudian manfaat lain dari adanya rasa saling percaya ini adalah pertumbuhan organisasi yang lebih cepat. Tentunya kepercayaan masyarakat juga akan cepat berkembang, ya. Transparansi, ya, mendorong inovasi, ya. Kemudian terwujudnya keselarasan antara sistem dan struktur organisasi. Mempertinggi loyalitas anggota, ya, personil yang lebih cepat, ya. Eksekusi strategi yang lebih efektif, pemanfaatan seluruh sumber daya organisasi dengan lebih efektif dan efisien. Jadi marilah kita mulai sekarang membangun rasa kepercayaan diri kita, ya. Sebelum kita mempercayai seseorang, ya, sebelum kita mempercayai teman, kita harus percaya dulu kepada diri kita sendiri. Itu rumusnya di situ. Ketika kita tidak percaya diri, kemudian kita ingin mempercayai orang lain, maka saya rasa dan yakin tidak akan terwujud apa yang kita ingin capai, apa yang kita inginkan. Jadi jelaslah, ya, jelas di sini, ya, bahwa kepercayaan itu adalah aset tidak terwujud, ya. Aset yang tidak berwujud atau intangible asset yang sangat berharga bagi organisasi. Sebenarnya bukan hanya organisasi, tetapi sangat berharga bagi lebih dari dua orang, ya. Kepercayaan antara dua orang, contoh antara pasangannya berarti dua pasangan. Kemudian kepercayaan kepada kedua orang tua, ya, keluarga, itu. Jadi bukan hanya terhadap sebuah organisasi, tetapi sangat berharga bagi dua orang atau lebih, ya. Yang tentunya itu adalah pasangannya sendiri atau sahabatnya atau temannya. Kepercayaan ini meskipun penting, ya, namun nyatanya menumbuh kembangkan, ya, mempertahankan, memulihkan kepercayaan itu jelas tidak gampang, ya, tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Itu namanya kepercayaan, menumbuhkan rasa kepercayaan diri itu tidak mudah, tidak gampang seperti membalikan telapak tangan kita. Yang perlu diingat adalah yang pertama-tama itu bahwa membangun kepercayaan, contohnya dalam sebuah organisasi, itu menjadi tugas dan tanggung jawab pemimpin, ya, dan merupakan tugas atau merupakan usaha yang sebenarnya harus diwujudkan oleh seorang pemimpin, tanggung jawab pemimpin. Kalian nanti pada saat di SPN, setelah kalian sudah
masuk di pejabat kesiswaan, mungkin ada yang menjadi danton, ada yang menjadi kepala-kepala bidang, ada yang menjadi bendahara, sekretaris, bahkan mungkin ada yang menjadi komandan kompi siswa, komandan batalion siswa. Nah, disitulah nanti kalian akan belajar menjadi seorang pemimpin. Memimpin rekan-rekannya seangkatan. Yang harus kalian ingat bahwa yang pertama-tama adalah membangun dulu kepercayaan. Ketika kalian sudah tidak dipercaya oleh bawahan Anda atau rekan-rekan Anda yang menjadi bawahan, maka saya yakin jabatan Anda tidak akan lama. Ya. Begitu juga sebaliknya, jika pemimpin tidak juga mempercayai bawahannya, saya rasa itu juga tidak akan lama. Karena otomatis akan kembali ke seorang pemimpin. Karena membangun kepercayaan itu dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah kelompok itu menjadi tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin. Sama nanti kalian setelah masuk di SPN. Jadi kalau menurut ahli ya, pemimpin dalam hal ini dapat diwujudkan melalui visi, nilai-nilai, lingkungan kerja, pengelolaan sumber daya manusia, dan kompetensi. Di antara kalian banyak prestasi. Saya ambil contoh orang pemain taekwondo. Ya. Kalian dipercaya untuk melaksanakan tugas atau melaksanakan pertandingan di sebuah tempat, sebuah daerah. Ya. Nah, jadi sebelum kalian bertanding, ini untuk membangun kepercayaan ya, supaya kalian dipercaya ya, dan bisa membangun kepercayaan diri kalian. Jadi tentunya kalian sebelumnya melakukan beberapa persiapan ya, sehingga pada saat bertanding kalian tidak akan dipermalukan karena sebelumnya kalian sudah persiapan. Toh seandainya kalian juga dikalahkan, itu tidak apa-apa. Karena yang namanya pertandingan itu tentu ada yang menang dan kalah. Yang dilihat di sini adalah persiapan kalian. Ya. Jadi kalau sudah persiapan, sudah mempunyai visi, sudah mempunyai nilai-nilai yang kalian sudah tanamkan untuk melakukan suatu pertandingan, terus kalian kalah, itu tidak apa-apa. Karena kalian sudah dari awal sudah mewujudkan itu ya. Visi kalian, nilai-nilai kalian, atau persiapan kalian. Lain atau beda halnya kalau kalian sudah tidak persiapan, dikalah lagi. Nah itu akan membuat kepercayaan pimpinan kepada kalian, pada bawahnya itu tidak akan terwujud. Kembali kepada sumber daya manusianya. Ya. Mampu tidak setiap orang membangun kepercayaannya. Jadi mulai sekarang jadilah seorang yang punya kepercayaan diri yang utuh ya. Mulai sekarang kita harus percaya diri. Nah, berkaitan dengan nilai-nilai kepercayaan hanya akan tumbuh jika pemimpin konsisten mengikuti dan mendukung nilai-nilai daripada organisasi tersebut. Ya, saling berhubungan ya antara pimpinan dan bawahan, antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Jadi harus dia dukung ya, didukung. Harus saling mendukung. Dan kemudian ia harus menjadi teladan bagi seluruh personil. Ya. Kalau di sini kita berbicara di forum ini, ya jadilah tauladan di antara yang lain. Ya. Di Polresta Kendari ada 4 orang. Tentunya ada yang
dijadikan sebagai tauladan. Izin Komandan, Ya, izin bertanya. silakan. Tadi saya mengutip dari perkataan yang dimana membuat kepercayaan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Jadi yang saya pertanyakan di sini, bagaimana atau langkah-langkah untuk membuat seseorang percaya kepada kita atau langkah-langkah menjadi sebuah pemimpin, Komandan. Ini Komandan. Coba bisa diulangi pertanyaannya? Ya, Komandan. Tadi saya mengutip dari perkataan yang dimana kepercayaan itu tidak semudah membalik telapak tangan, Komandan. Nah, pertanyaan saya, apakah ada langkah-langkah atau cara-cara yang dimana untuk mudah membuat orang percaya kepada kita? Ya. Bagaimana? Ya. Lanjut, silakan. Itu saja pertanyaannya. Siap, Komandan. Ya, baik. Jadi, ya. Saya kemudian ada pertanyaan. Orang yang sering kita percaya, seperti contoh meminjam barang kepada kita, meminjam barang kepada kita, dia membalikkan barang sering tepat waktu. Tetapi pada suatu saat percayaan itu hilang karena mungkin membalikkan barang tidak tepat waktu. Bagaimana cara kita bisa mempercayai lagi orang itu, Komandan? Izin, Komandan. Ya. Jadi, Ya, beda. pertanyaan dari teman kalian bahwa memang membangun kepercayaan itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Nah, sehingga beberapa kasus ya yang sudah ada ya menyangkut mengenai kepercayaan diri itu, apalagi kepercayaan diri yang rendah itu bisa membuat kita trauma. Ya. Contoh ini contoh. Kalau keluarga yang misalnya kurang harmonis, ya. Kemudian mungkin ada perceraian, ya. Ada pelecehan secara fisik maupun emosional, dan segala hal negatif yang mungkin terjadi pada saat itu. Sehingga rasa percaya diri yang rendah ini bisa membuat seseorang susah bergaul dan gampang minder. Tidak gampang membangun kepercayaan diri itu seperti membalikkan telapak tangan. Karena ada efek traumanya ini, ada efek trauma. Ketika orang sudah tidak dipercaya lagi, seperti yang kalian katakan bahwa suka meminjam tapi tidak pernah kasih kembali barangmu kan, atau mengingkari janji kan, ya kan, betul tidak? Siap, betul, Komandan. Betul, Komandan. Itu dampak psikologisnya bisa saja kita trauma dengan teman kita sendiri. Bahkan pernah ada kasus, ya, orang itu sudah dianggap mungkin sudah tidak ini orang ini, tidak dipercaya lagi. Itu baru dia dilihat dari jauh sana, dari jarak sekitar 100 meter, si A ini datang, orang yang merasa mau didatangi itu langsung lari dia, antara tidak percayanya, ya. Itu ada yang kejadian begitu, ya. Jadi membuat rasa trauma. Makanya pada adik-adik semua, ya, apabila ada teman Anda, ya, ini yang mungkin yang bukan dari CASIS, ya, bukan, mungkin yang lain. Kalau ada yang suka begitu, tolong disampaikan, bangun kepercayaan diri dia, ya. Bangun kepercayaan diri dia agar supaya meninggalkan hal-hal yang negatif tersebut. Nah, itulah sehingga kepercayaan itu seperti ibarat kertas yang sudah diremas-remas, dan ketika kertas sudah diremas-remas tidak akan bisa kembali seperti sedia kala. Mungkin kalau kita setrika juga, ya bisa jadi kertasnya terbakar, dan itu pun
kan ada bekas. Jadi kepercayaan itu seperti luka. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, langkah-langkah apa saja? Ya. Jadi bagaimana upaya atau cara meningkatkan membangun kepercayaan diri seseorang? Nah, tentunya kan ya sudah gampang-gampang susah lah ya, gampang susah. Nah, kembali kepada rasa trauma tersebut. Perlu diketahui adik-adik sekalian ya bahwa rendahnya kepercayaan diri dan gangguan mental itu sangat erat kaitannya. Ya. Tuh. Pasalnya dalam beberapa kasus tadi ya, harga diri yang rendah itu sendiri merupakan ciri utama dari beberapa kondisi gangguan jiwa, misalnya depresi atau borderline personality disorder. Orang yang gampang minder itu cenderung memandang dunia sebagai tempat yang tidak aman. Dan mereka selalu berasumsi ya bahwa mereka adalah korban dari segala situasi. Makanya tak jarang orang kehilangan rasa percaya diri juga dan kehilangan kesempatan untuk mengubah keadaan jadi lebih baik. Jadi orang-orang yang begini ini tidak bisa ditinggalkan sendiri. Semakin dia ditinggalkan sendiri, semakin rasa percaya dirinya akan hilang. Ya, karena dia sudah tidak bisa mengubah keadaan itu menjadi lebih baik. Jadi kita harus rangkul dia. Kan mungkin kalian pernah pengalaman mungkin waktu di SMA ya. Ada teman-teman kalian menyendiri. Kalian jangan biarkan. Dekati dia, tanyakan, lalu berikan dia solusi, ya, berikan dia dorongan. Cari apa akar masalahnya. Ya. Kita persepsi kemarin di materi kemarin ya tentang apa kemarin? Merubah apa kemarin materinya? Berubah mindset, Komandan. Iya. Jadi persepsinya kita kemarin itu erat kaitannya dengan apa yang kita sampaikan sekarang, bahwa perubahan mindset itu. Apabila Anda sendiri atau ada orang lain ya yang Anda kenal yang ya mungkin yang merasa demikianlah seperti yang Anda pertanyakan tadi ya. Sebetulnya Anda bisa membangun kepercayaan diri kembali lewat hal-hal sederhana tapi besar manfaatnya. Jadi ada ya. Bisa kita membangun kembali kepercayaan diri itu. Yang pertama, ya, bisa kalian buat daftar kekuatan dan kelemahan Anda terlebih dahulu. Ini sebenarnya ada simulasinya ya. Ada simulasinya. Simulasinya itu kalian siapkan secari kertas. Ayo, ada yang punya kertas enggak? Siap, ada Komandan. Siapkan kertas. Kemudian kalian berpasangan, ya. Kalian berpasangan saling berhadapan. Nah, berhadapan saja di situ, berhadapan, ya. Kalian berhadapan. Semua berapa orang? 3 orang ya? Siap, 3 orang Komandan. 3 orang Komandan. Enggak apa-apa, yang satu jadi penonton saja ya. Siap, Komandan. Kemudian kalian kertas itu kalian garis lurus. Ini kan kertas, nah, garis lurus gini. Nah. Oke. Nah. Jangan terlalu, kertasnya tidak usah terlalu besar, biar kecil aja. Biar sebesar pembungkus rokok ini bisa. Nah, kalau satu lembar kertas itu bisa kalian bagi 4. Terlalu besar itu ya, terlalu besar. Satu lembar saja kemudian bagi 4.
Lalu kemudian setelah dibagi 4, nanti kalian garis di tengahnya. Garis antaranya itu di tengah. Sudah? Ya. Sudah kalian bagi 4 kertasnya, karena kalau satu lembar itu terlalu besar, jadi bagi 4 saja. Ya. Itu pun masih besar juga sebenarnya, tapi enggak apa-apa lah. Banyak kok kertas di Polres itu. Kertas-kertas bekas juga enggak apa-apa. Ya, baik. Setelah sudah garis lurus sudah. Nah, ya, jadi tetap berhadapan dengan temannya, dengan rekannya. Nah, setelah itu yang di depan kalian, teman yang di depan kalian itu, kalian tulis namanya di kertas tersebut. Di pojok kanan atau di tengah-tengah bisa. Teman yang di depan kalian, tulis namanya, ditulis. Tulis. Nah, setelah itu, setelah kalian tulis lagi di sebelah kiri garis tersebut, kebaikan. Kebaikan. Kemudian di sebelah kanannya keburukan. Nah. Oke, sudah semua? Sudah semua kalian tulis? Tulisan kebaikan dan keburukan, sudah ya? Ya, Komandan, sudah. Setelah itu kalian duduk diam sambil berhadapan, tidak usah berbicara antara satu sama lain. Kalian tulis apa-apa saja atau 3 kebaikan dan 3 keburukan temanmu tersebut. Jadi betul-betul kalian lihat teman kalian ya. Itu sih apa sih keburukannya itu? Ya. Apa sih kebaikannya dia ini? Itu. Jadi tidak bisa ngarang-ngarang ya. Karena nanti saya akan konfirmasi kepada orang yang bersangkutan. Dan ingat, yang ditulis namanya itu, yang kalian tulis itu apa kebaikan dan keburukannya, jangan ditanya ya, temanmu bilang, apa kebaikanmu, apa keburukanmu, ya enggak boleh ya. Enggak boleh ditanya ya. Kalian tulis aja yang kalian ketahui. Dan itu pasti ada. Saya yakin ada. Walaupun mungkin kalian baru beberapa bulan berkenalan ya. Dan mungkin lain SMA, lain sekolah. Tapi sudah pasti ada kebaikan dan keburukannya. Keburukan. Yang pertama, baperan, Komandan. Yang kedua, bola batu, Komandan. Ras. Ketawa aja. Siap, Komandan, izin. Oke, terima kasih untuk Polres Kolaka. Silakan Polres. Siap, Komandan. Polres Muda silakan dibaca. Siap, Komandan. Kebaikan, suka menolong, suka jaga kebersihan, sering azan. Dan keburukannya, Komandan, sering terlambat, kepala batu, suka meminjam. Kepala batu. Siap, Komandan. Ya, mau baca lagi ya. Izin, Komandan. Ya. Nama Laude Indi Sarif Sidundu. Estafir Sidundu. Kebaikan, Komandan, suka menolong, kemudian sopan, dan bekerja keras, Komandan. Keburukannya? Keburukannya, Komandan, suka minjem tidak dikasih kembali. Yang kedua, apa yang kedua? tidak apa-apa ini. Ini sering saya terlambat ini, Komandan. Ya.
Aduh, macam. Oke, baik. Ya, Paulus Munak sepertinya terputus ya, mungkin karena jaringan. Jadi di sini kalian sudah melihat, sudah memahami karakter daripada teman kalian sendiri. Tentunya manusia tidak luput daripada kesalahan. Ya. Kesalahan itu tentunya di keburukan tersebut. Jadi ada kebaikan dan ada keburukan. Karena kalian sudah mengetahui apa sih kebaikan teman saya, apa sih keburukannya teman saya. Pertanyaannya sekarang, apakah keburukan itu akan terus dilakukan? Tentunya tidak kan? Nah, pasti tidak. Penjelasannya demikian. Ya. Jadi disitulah kalian sudah bisa lihat kebaikan dan keburukan Anda sendiri dan teman Anda. Dan jadi dengan terus mengasah dan menunjukkan pada dunia bahwa Anda punya suatu bakat. Nah, bakatnya itu ya di situ yang di kebaikan itu. Kemudian Anda bisa mendapatkan kepercayaan diri Anda kembali. Nah, dengan mengetahuinya kebaikan dan keburukan Anda dan teman Anda itu berarti Anda bisa mendapatkan kembali kepercayaan diri Anda. Ya. Jadi tidak perlu pengakuan dari orang banyak. Ya. Tidak perlu pengakuan dari orang banyak. Kemudian orang-orang terdekat yang menyadari kemampuan Anda juga bisa membuat Anda lebih yakin pada diri sendiri. Jadi asahlah, bangunlah kebaikan-kebaikan itu. Kalau perlu ditambah lagi kebaikannya. Sedangkan kalau Anda sudah menemukan kelemahan diri, ya, kelemahan diri ini di sini, yang keburukan itu ya, keburukan yang sering terlambat, yang kepala batu, ya. Ada juga tadi apa itu keburukannya. Nah, harap jangan berhenti sampai di situ atau hanya meratapinya. Artinya kita jangan mau terlambat terus, ya tidak boleh. Atau mau jadi kepala batu terus. Kapan jadi kepala rumah tangga? Ya, atau kapan jadi kepala saja, jangan kepala batu. Masa mau jadi kepala batu terus? Sekali-sekali ya jadi kepala saja. Ya. Jangan juga jadi kepala geng, kepala begal, tidak boleh. Tuh ya. Jadi kan berhenti sampai di situ ya. Atau kita hanya meratapi daripada keburukan tersebut, jangan. Justru Anda harus berjuang ya, berjuang untuk apa? Untuk mengasah diri supaya kelemahan atau keburukan ini tidak lantas menjadi apa? Menjadi batu sandungan di kemudian hari. Contohnya yang sering terlambat. Nanti kalian masuk di SPN sudah jadi siswa, terlambat terus. Nah, untuk mengembalikan keburukan itu menjadi kebaikan, ya itu temannya yang harus ingatkan, karena temannya kan dia sudah tahu, oh ini memang ini teman saya, memang sekali terlambat. Nah, itu kita jangan teruskan. Sampaikan kepada dia, yang terlambat terus, kita ini sudah jadi siswa ini, masa mau terlambat terus, aduh, ya begitu ya. Jadi harus terus diasah, ya, supaya kelemahan ini tidak lantas menjadi kendala, tidak lantas menjadi batu sandungan di kemudian hari, tidak menghalangi kita lah untuk melakukan suatu aktivitas. Tugasnya siapa ya? Tugasnya teman Anda juga yang catat itu keburukan, kan dia sudah tahu. Dia tahu. Dan ingat bahwa keburukan-keburukan itu terkadang kita tidak menyadarinya, ya. Terkadang kita tidak menyadarinya. Contoh tadi mungkin ada si A, dia tulis, si A ini menulis keburukannya si B. Ternyata si B ini dia tidak tahu, oh ternyata pada saya ini. Ternyata pada begini saya, itu ya. Jadi memang kepercayaan itu erat sekali hubungannya dengan mental kita sendiri. Nah,
Kemudian misalnya begini, Anda tahu bahwa kelemahan Anda adalah ini ya, takut mengambil risiko, ya. Takut mengambil risiko. Ini contoh ya. Nah, jadi untuk membangun asa diri untuk meninggalkan keburukan itu berarti kita harus belajarlah untuk mengambil risiko. Tadinya kita takut mengambil risiko, kita belajar untuk mengambil risiko. Itu contoh. Contohnya yang sering terlambat. Nah, berarti kita harus belajar untuk tidak terlambat. Dengan cara apa? Ya, disiplin waktu. Mungkin tidurnya dipercepat, ya. Bangunnya dipercepat sesuai dengan waktu. Caranya apa? Ya, teman-temannya, ya mungkin kita bisa sampaikan kepada teman kita, kan kau sudah tahu keburukan saya tuh Mas ya, saya kan sering terlambat, minta tolong kasih bangun saya, begitu kan. Itu adalah salah satu cara untuk membangun kepercayaan diri kita. Jadi kita mengasah keburukan yang ada di dalam diri kita untuk menjadi lebih baik. Oke? Nah, jadi kesemuanya itu dimulai dari hal-hal yang kecil, ya. Tentunya hal-hal yang kecil ini itu kembali kepada diri kita sendiri, ya. Ini contoh lagi ya, misalnya kita mencicipi sebuah makanan atau minuman yang baru di restoran, ya. Nah, restoran favorit lagi. Nah, sampai hal besar seperti ikut kursus, ya, menjadi pimpinan sebuah organisasi kecil, ya. Nah, mungkin ada yang masuk dulu di OSIS kan begitu, ya. Paling kalian nanti kalau sudah di SPN sini kalian ada yang menjadi perangkat. Oke? Nah, jadi cara yang pertama ini demikian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Siap, Polres Kolaka tidak ada, Komandan. Ya. Jadi jelas ya? Sudah tahu kan keburukan dan kebaikan teman-temanmu itu? Siap, Komandan, jelas. Siap, Komandan. Ya, jelas, Komandan. Kalau begitu setelah kalian sudah mengetahui ternyata keburukan teman saya demikian, nah, kalian harus mengingatkannya terus. Kalau perlu mengarahkan dia supaya menghentikan keburukannya tersebut. Yang kedua adalah tentunya berpikir positif. Jadi berpikir positif ini sangat penting ya. Kita harus berpikiran positif setiap hari. Pikiran yang positif, yang baik akan membawa Anda pada tingkat kepercayaan diri yang maksimal. Jauhi pikiran negatif atau kecemasan soal komentar orang lain. Ya, usahakan juga untuk berada di dalam lingkungan orang-orang yang saling mendukung. Nah, kembali kepada materi kemarin tentang perubahan mindset ya. Jadi perubahan mindset itu kan pasti diawali dengan tindakan-tindakan positif yang kita lakukan. Ya. Jadi saya harapkan kepada adik-adik semua yang di sini, khususnya Bintara Rektro, ya, mulailah berpikiran positif setiap hari. Ya. Hindari komentar-komentar yang bisa saja menjebak kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Ya, jadi kalau ada yang komentar yang mengatakan bahwa itu si B itu ini goblok, memang malas, memang dia sering terlambat ya atau kepala batu. Jangan terlalu ditanggapi ya. Pikiran positif saja bahwa mudah-mudahan dia setelah jadi siswa di SPN dia tidak akan terlambat lagi atau dia sudah tidak jadi kepala batu tapi
kepala siswa. Ya, oke. Nah, jadi intinya di situ ya. Kata kuncinya adalah selalu berpikiran positif. Tuh. Kita lanjut. Yang ketiga adalah ubah penampilan Anda jadi siapapun yang Anda inginkan. Nah, kalau ini biasanya ini saya biasa terapkan ya. Jadi kita mengubah penampilan menjadi siapapun yang kita inginkan. Ini sebenarnya anu saja ya. Tergantung daripada siapa sayangan kita, idola kita ya. Tapi idola yang baik, bukan penjahat yang kita idolakan, salah ya. Contohnya bintang film. Kalau saya dulu itu mengidolakan namanya Bruce Lee. Ya. Tahu kan Bruce Lee? Nah, jadi mengidolakan seseorang itu bukan hanya dari penampilannya saja, tetapi dari doktrin-doktrin kebaikan, nasihat-nasihat baiknya itu yang harus kita ikuti. Bahkan kita amalkan di keseharian kita, ya. Karena tidak mungkin ada yang mengidolakan di sini yang namanya apa? Teroris, ya tidak mungkin. Apalagi itu, saya mau berpenampilan seperti penjahat besar atau gembong narkoba, tidak. Jadi berusahalah menjadi orang yang kita idolakan, ya, idola yang baik, ya, tentang film, ya, mungkin pengusaha, mungkin artis, ya, penyanyi, itu ya. Jadi memang terkadang seseorang merasa minder ya karena tidak bisa mengekspresikan dirinya dengan baik lewat penampilan, ya. Mungkin badan kita tidak bersih, bau badannya juga bau, ya. Penampilannya juga berantakan. Nah, itu memang bisa menurunkan kepercayaan diri kita. Nah, maka dari itu untuk membangun kepercayaan diri kita yang maksimal, mulailah kita menjaga diri kita, ya, menjaga diri Anda yang Anda inginkan. Nah, contoh, kalau dulu saya itu waktu masih SMA itu, saya sama Bruce Lee, ya. Penampilan saya ya pasti bagus lah, rapi, ya. Rambutnya bagus. Walaupun mungkin saya tidak ganteng, ya. Tapi kalau dari lihat penampilan pakaian ya bersih, nah, itu sudah merupakan salah satu bukti bahwa kepercayaan diri saya mampu untuk membangun kepercayaan diri saya. Ya. Nah, mungkin juga bisa juga selama ini kan Anda ingin punya model rambut atau gaya berpakaian tertentu, ya. Tapi takut dikomentari orang lain, ya sesekali cobalah untuk mengikuti kata hati Anda dan ubah penampilannya. Tapi kalau mungkin di sini kalian kalau masalah rambut ya tidak mungkin lah, pasti cepat, ya. Kalian mau ubah bagaimana lagi? Tidak mungkin. Mau gundul ya nanti masa basis. Nah, itu pun kalian gundul semua nanti pada masa basis. Nah, pada masa basis itu semua siswa gundul karena kalian akan menjadi satu kelompok, ya, kelompok besar yang secara bersama-sama sudah bisa mengelola kepercayaan dirinya. Jadi kalian dibotak semua, digundul semua. Tidak ada yang gondrong. Ya, baik. Lanjut yang keempat, ya. Lanjut yang keempat. Kita beralih ke pola makan sehat dan berolahraga. Nah, sudah jelas namanya calon anggota polisi, ya, ataupun mungkin juga itu TNI, ya pasti harus dari sekarang harus mengatur pola makannya yang sehat dan
harus berolahraga. Ini salah satu juga untuk meningkatkan kepercayaan diri kita, ya. Kita makan makan makanan yang sehat, yang bergizi, itu adalah salah satu cara untuk menunjang rasa percaya diri kita. Karena banyak orang yang rasa percaya dirinya itu tidak ada karena bentuk tubuh atau berat badannya yang tidak ideal. Atau ada yang obesitas, ya, terlalu gendut, ada yang terlalu kurus. Nah, itu. Jadi harus yang badan yang ideal. Caranya bagaimana? Ya, olahraga teratur, pola makan yang sehat dan bergizi. Alhamdulillah, mungkin kalian ini bodinya sudah bagus lah, sudah ideal, ya, tidak terlalu gemuk juga, tidak terlalu kurus. Nah, itu pertahankan, jangan lagi saya tidak percaya diri komandan kalau begini badanku, wah itu sudah salah, ya. Masa kita mau rubah menjadi orang gemuk atau terlalu kurus? Tidak. Ini dikhususkan untuk orang-orang yang punya obesitas, ya. Dia kan biasanya tidak percaya diri, buat terlalu gemuk saya ini atau terlalu kurus. Caranya ya olahraga teratur dan pola makan yang sehat dan bergizi. Nah, kemudian yang kelima, fokus pada hal-hal yang Anda sukai, ya. Rasa percaya diri bisa ditingkatkan dengan menghindari hal yang membuat Anda stres. Anda dapat membangun kepercayaan diri dengan melakukan hal-hal yang Anda suka. Maka cobalah untuk fokus pada hal-hal yang memang Anda sukai. Tinggalkan pekerjaan yang membuat Anda tidak bahagia dan kejarlah karir yang memang menjadi impian. Karir Anda yang Anda kejar sekarang yang menjadi impian itu kan menjadi seorang polisi. Nah, fokuslah di situ. Fokuslah untuk menjadi seorang anggota Polri. Caranya bagaimana? Ya, membangun kepercayaan diri Anda dengan melakukan hal-hal yang Anda suka. Anda suka yang sesuai dengan karir Anda yang memang menjadi impian Anda. Contoh, sekarang sudah jadi Bintara Repro. Jadi lakukanlah hal-hal yang Anda sukai di dalam kegiatan Binlat Rekro ini. Ya, jangan lagi melakukan hal-hal yang Anda suka juga, tapi di luar daripada kegiatan ini. Itu dikurangi. Yang harus Anda lakukan adalah hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan Rekro ini. Contoh mungkin di Polres kan banyak di situ yang kalian bisa tanyakan, ya. Siapa dulu Kapolresnya, komandan, di mana sekarang tugas, siapa Kapolres pertama dan selanjutnya, itu kan merupakan hal-hal yang baik yang mungkin yang Anda sukai. Oke. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah cobalah untuk fokus pada hal-hal yang memang Anda sukai tadi dan tinggalkan pekerjaan tadi, ya, sudah, ya. Kemudian yang keenam, coba tersenyum dan ramah pada orang lain. Cobalah tersenyum dan ramah pada orang lain. Tapi jangan juga tersenyum terus, nanti kita dikira orang gila, ya. Senyum sewajarnya dan sesuaikan dengan kondisi. Kalau ramah pada orang lain, ya itu harus. Apalagi kita ini calon polisi, ya. Coba tersenyum dan ramah pada orang lain. Siapa yang tidak suka diperlakukan dengan baik oleh orang lain? Ayo, angkat tangan. Siapa yang tidak suka diperlakukan dengan baik oleh orang lain? Tidak ada kan? Betul tidak? Siap, komandan. Betul. Iya, tidak ada. Jadi pastinya semua menginginkan agar diperlakukan dengan baik. Nah, jika Anda ingin diperlakukan dengan baik, Anda juga harus melakukannya hal tersebut. Jadi Anda harus baik juga kepada orang lain.
Itu. Nah, cobalah Anda untuk tersenyum dan menyapa orang-orang di sekitar lingkungan Anda. Senyum dan keramahan itu yang ikhlas, ya, itu bisa menular. Ya. Senyuman juga bisa membuat seseorang menjadi lebih percaya diri terhadap lingkungan sekitarnya. Tuh. Jadi kita jangan cuek, ya, apalagi kita ini casis. Wah. Orang ada para senior di sana, para komandan di sana, mentor atau personil Polres lainnya, kita lewat saja. Nggak boleh gitu, harus kita senyum. Kalau di kepolisian nanti itu ada namanya 3S, ya, senyum, sapa, salam. Itu ya, senyum, sapa, salam. Nah, ada lagi istilah yang lebih tinggi lagi levelnya, yaitu ATM, ya, bukan ATM kartu ini untuk tarik uang. Nah, ATM itu adalah apa? Apa ATM? Ada yang tahu? Siap, tidak ada komandan. Tidak ada. Nah. Hah? Ada? Siap, tidak ada Tidak komandan. ada. Jadi 3S itu senyum, sapa, salam. Nah, ATM itu kalau di kepolisian adalah awasi, tiru, dan modifikasi. Ya. Siap, komandan. Jadi yang ketujuh belajar memaafkan diri sendiri dan orang lain. Tuh, ya. Jadi membangun kepercayaan diri itu termasuk belajar memaafkan diri sendiri dan orang lain. Nah, setiap orang memang pernah melaksanakan kesalahan. Namun, bila Anda terus-terusan menyesali kesalahan dan tidak bisa move on, tidak mau berubah, nah, Anda akan terus dihantui oleh rasa bersalah Anda tersebut dan selalu merasa minder. Tidak boleh ya. Kembali kepada mindset lagi. Kembali kepada kultur set, mindset dan kultur set. Nah, itu harus kita rubah. Ya. Di sini yang diutamakan peran daripada teman, ya, seorang teman. Karena nanti di SPN kalian itu sudah tidak ada orang tua di sini. Orang tua kalian di sini ya pembina. Ya. Ya, bisa saja orang tua kalian juga ya teman kalian sendiri. Ya, jadi tidak ada yang lain, hanya kalian-kalian saja dengan pembina dan pengasuh yang ada di SPN. Jadi belajarlah untuk memaafkan diri Anda sendiri atau orang lain yang pernah menyakiti Anda. Nah, dengan begitu Anda bisa fokus menata masa depan dengan lebih percaya diri, gitu, ya. Oke, saya rasa itu saja penjelasan dari saya mengenai materi membangun kepercayaan diri, ya. Sekali lagi saya tanyakan, kira-kira ada nggak di sini yang tidak percaya diri? Siap, tidak Tidak ada komandan. Ya, percaya diri, komandan. Kita harus percaya diri, ya. Percaya diri kita. Kira-kira ada nggak perubahan dari penampilan saya sekarang ini dari yang kemarin? Siap, ada komandan. Iya, nah, sama juga ya Polres Kolaka. Saya lihat ini sudah mulai Siap, komandan. Siap, komandan. mulai tipis-tipis. Ya, itu dia. Itu karena saya punya percaya diri, makanya saya harus cukur ini supaya rasa percaya diri saya menghadapi adik-adik sekalian tambah maksimal. Oke? Kita break dulu ya. Break dulu. Terima kasih atas perhatiannya ya. Silakan yang mau makan snack silakan. Yang jelas saya akan putar dulu lagu-lagu nasional. Oke, silakan. Terima kasih.
Komandan. Salam Barekro. Siap, Komandan. Siap, salam.